Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sekarang kita bergeser ke Grand Chess Tour 2022 seri kedua kawan dengan Superbet Rapid dan Blitz Polandia yang sudah menyelesaikan 6 game rapid pada hari kedua kemarin malam. Sementara ini legenda hidup India Viswanathan Anand memimpin klasemen sendirian dengan skor hampir sempurna kawan dengan 11 poin. Poin ini didapat dari 5 kali menang dan 1 kali remis, hampir sempurna kawan. Dan pada turnamen ini menggunakan 2 sesi kawan, sesi rapid dan blitz. Dan formatnya adalah pada game rapid menggunakan kontrol waktu 25 menit, increment 10 detik. Menang akan dapat 2 poin, remis dapat 1 poin, dan kalah dapat 0 poin. Untuk game blitz kawan, kontrol waktunya adalah 5+2 incrementnya kawan. Menang dapat 1 poin, remis dapat setengah poin, kalah dapat 0 poin. Dan biasanya siapa yang bisa menang di sesi rapid, biasanya juga berpeluang besar menjuarai turnamen ini kawan. Dan kita akan lihat satu game dari VC Anand ini kawan, menghadapi Levon Aronian di babak kelima. Langsung kita ke atas papan. Sebelum pertandingan ini kawan, Levon ini sangat unggul terhadap Viswanathan Anand, baik dalam permainan klasik ataupun rapid atau blitz kawan. Di pertemuan klasik kawan, Levon unggul 9 kali kemenangan, 5 kali kalah dan sisanya 38 kali remis. Sedangkan dalam permainan rapid, Levon unggul 18 kali menang, 14 kali kalah dan sisanya 29 kali remis. Di sini Anand pegang hitam dan Levon pegang putih mengawali dengan pion E4. Anand membalas dengan pion raja juga, pion E5. Dan Levon tidak melanjutkan kuda F3, memilih pengembangan gajah ke petak C4 kawan. Ini adalah bishop opening atau pembukaan gajah. Anand memilih variasi pertahanan Berlin, kuda F6, menyerang pion pusat, di backup dengan pion D3. Gajah C5. Di sini barulah kuda F3 dan pion D6 dimainkan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk rokade pendek. Untuk membuka diagonal terang bagi pengembangan gajahnya kawan, apakah ingin mengepin kuda? Biasanya seperti itu atau menantang pertukaran gajah terang di petak E6 bisa jadi. Di sini Levon rokade diikuti oleh Anand rokade juga. Pion C3 dimainkan untuk mendukung pion pusatnya, mungkin sebelumnya beteng siap digeser terlebih dahulu untuk menjaga pion, ataupun juga mendukung pion B4-nya nanti untuk mengusir gajah, diikuti pion A4 bisa jadi kawan. Atau dalam permainan seperti Italia, Ruy Lopez yang sering saya katakan, pion C3 ini berfungsi juga untuk membuka petak-petak terang ini kawan. Bagi jalan keluarnya menteri ataupun gajah ini bisa ditarik mundur juga bisa dilakukan oleh putih. Di sini Anand langsung menarik mundur gajahnya ke petak B6 agar putih tidak mempunyai tempo bermain dengan pion B4-nya, nanti diikuti dengan pion A4 dan di sini dilanjut pengembangan kuda berkembang ke D2, lanjut Levon. Pion C6 dimainkan oleh Anand. Kuda berkembang ke petak C6 merupakan pilihan utama daripada pion C6 kawan. Anand memainkan pion ini mungkin untuk dukungan bagi pion pusatnya bertarung di petak pusat, atau juga membuka jalan bagi gajah ditarik mundur jika diperlukan kawan. Dan selanjutnya di sini Levon melanjutkan dengan gajah mundur ke B3. Beteng E8, beteng E1, selanjutnya gajah ke E6, lanjut Anand menantang pertukaran gajah terang. Langsung bergerak ke petak G4 mengepin kuda ataupun tadi bermain dengan pion H6 merupakan langkah yang lebih kuat daripada gajah ke petak E6. Di sini Levon menarik mundur gajahnya ke petak C2 agar gajah terang ini tetap berada di atas papan. Sekarang posisinya mengincar diagonal ini kawan, tapi langkah terbaik tadi adalah bertukar gajah terang langsung. Setelah dipukul balik oleh beteng mungkin di sini pion A4 bisa dimainkan, ataupun kuda bergerak ke petak C4 juga bisa dimainkan, pion H3 juga bisa jadi pilihan, menteri juga bisa bergerak ke petak C2 juga bisa jadi pilihan kawan. Tapi Levon menjaga gajah terangnya tetap berada di atas papan, ditarik mundur ke C2, sekarang kuda B berkembang ke D7 dan pion D4 menantang pertukaran pion pusat, ditolak, gajah G4 dimainkan oleh Anand. Langsung diancam dengan pion H3, gajah mundur ke H5, diserang lagi oleh pion G4, gajah ke G6, dan selanjutnya Levon membuka permainan dengan pion D pukul pion E5. Dipukul balik dengan kuda menantang pertukaran,
Akhirnya diterima oleh Levon, kuda pukul kuda E5, mengosongkan petak mungkin bagi aktivitas kuda menempatinya nanti di peta F3. Di sini dipukul balik menggunakan beteng. Memukul balik menggunakan pion merupakan pilihan utama kawan. Tapi Anan memilih memukul balik dengan beteng agar tetap memberikan pressure bagi pion pusat putih ini. Dan di sini putih atau Levon tidak memutuskan mengisi peta F3 dengan kudanya kawan, karena kemungkinan kuda hitam akan ambil pion ini. Dan jika disikat oleh gajah, ya masih bisa disikat balik dengan beteng. Dan di sini hitam akan untung satu pion dalam pertukaran perwira atau pertukaran pion pusat. Dengan variasi ini, sepasang gajah dengan dukungan menteri serta beteng, kualitas perwira sudah didapat oleh hitam kawan. Dengan variasi seperti ini. Di posisi ini kawan, langkah terbaik bagi putih harusnya raja bergerak ke petak G2. Selanjutnya nanti dengan ide pion F4 dimainkan untuk menghindari diagonal gelap ini tadi, raja naik kawan. Dan kemungkinan hitam akan membalas dengan pion D5. Sekarang pion F4 dimainkan. Jika beteng ini mundur kawan, pion ini siap didorong lagi menjebak gajah. Gajah akan tewas. Tapi jika pada posisi ini kawan, gajah pukul pion E4 terlebih dahulu dengan tempo skak, dipukul balik dengan gajah, maka beteng akan pukul balik kawan. Jika tidak dipukul balik, memilih mundur, maka gajah putih juga akan selamat dari ancaman pion, dan seterusnya. Jadi beteng ambil gajah, dipukul balik oleh kuda, dipukul balik oleh kuda hitam. Putih akan unggul kualitas perwira dengan variasi ini jika pada posisi ini memilih langkah raja ke petak G2. Tapi Levon memilih langkah yang lain, tidak kuda F3 ataupun raja G2, memilih kuda ke G4. Ini adalah langkah kesalahan, langkah blunder kawan. Mencoba memberikan ancaman garbuan pada beteng, pada pion, pada gajah, mengincar pion ini dengan dukungan menteri tentunya, tapi langkah ini adalah langkah blunder. Di sini Anan memutuskan mengorbankan pertukaran perwira kawan. Dia tidak mencoba menggeser betengnya turun, dia memilih untuk ambil pion E4 dengan kudanya. Dengan dukungan gajah siap ambil pion F2 di langkah berikutnya. Dan sekali lagi saya akan tunjukkan variasi-variasi yang mungkin terjadi pada posisi ini. Memang sangat kompleks kawan. Kuda ini mempunyai pilihan pukul gajah, pukul beteng. Apabila pukul beteng ini kawan, langkah aslinya adalah kuda ambil gajah yang dilakukan oleh Levon, yang merupakan langkah blunder. Tapi jika kalian ambil beteng ini juga sama saja kawan, nanti juga memberikan kesempatan bagi kuda ambil pion F2. Dengan ancaman pada menteri juga persiapan discover check atau open skak. Mungkin menteri ini bergeser ke peta E2 dan di sini kuda akan pukul pion G4 open skak. Dan raja mungkin naik ke peta G2, kuda akan pukul kuda dan posisi raja putih akan semakin terekspos kawan. Memang kualitas perwira didapat oleh putih dengan sepasang gajah plus sepasang beteng cukup kuat. Tapi coba lihat hitung-hitungannya, hitam mendapatkan 3 pion putih kawan. Posisi raja sangat terbuka. Atau pada posisi seperti ini kalian mempunyai ide yang lain? Apakah gajah ini pukul kuda? Maka selanjutnya ya gajah akan pukul pion F2 kawan. Melakukan pengorbanan bisa, tapi langkah terbaik ya beteng ambil gajah ini balik. Jika terjadi pertukaran di sini, dipukul balik, dan seperti yang saya sebut tadi, sepasang gajah akan didapat oleh hitam. Jika putih melanjutkan ambil gajah yang ada di peta B6, masih bisa dipukul oleh menteri ataupun dengan pion ini kawan. Tetap saja hitam akan untung satu pion untuk sementara. Tapi memang terlihat variasi ini sedikit lebih baik kawan daripada apa yang dilakukan oleh Levon pukul gajah gelap di peta B6. Malah langkah ini adalah langkah blunder besar daripada memilih gajah pukul kuda yang merupakan pilihan terbaik seharusnya. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Pada posisi ini kawan, Anan melakukan langkah terbaik lainnya, langkah brilian lainnya kawan. Tadi kuda pukul pion E4 merupakan langkah brilian menurut Stockfish. Kali ini langkah brilian lainnya adalah kuda ambil pion F2. Tidak terburu-buru ambil balik kuda putih B6 kawan. Dan posisi kuda mengancam menteri. Apabila pengorbanan ini diterima oleh raja, apa jadinya kawan? Tapi terlebih dahulu kita lihat langkah aslinya dari Levon menolak pengorbanan. Menteri bergerak ke peta D2. Inilah pilihan Levon. Kalau sekarang raja berani ambil kuda ini, akan memberikan kesempatan menteri hitam keluar ke peta H4 skak. Jika raja bergeser ke G2 menjaga pionnya,
maka betengnya akan tewas dengan tempo ancam menteri. Di langkah berikutnya baru bisa ambil kuda, ini tak ada masalah. Atau langkah yang lain kawan, beteng siap digeser untuk menambah daya gedor. Atau pada posisi seperti ini kawan, saat mendapatkan skak raja ini ke F1, ya menteri ambil pion terlebih dahulu dengan tempo skak, raja ke F2, tetap menjaga betengnya ini kawan. Dan di sini menteri akan kembali melakukan skak. Jika raja kembali ke F1, gajah akan pukul gajah terlebih dahulu ancam menteri. Jika diambil balik, beteng akan melakukan skak dan seterusnya. Posisi raja putih tambah lama tambah kolaps kawan. Itulah akibat jika pada posisi seperti ini berani menerima pengorbanan kuda hitam. Levon melangkah menteri D2. Persiapan ambil kuda dengan menteri tapi sudah tidak diberi kesempatan lagi. Menteri hitam ambil kuda dan persiapan discover check atau open skak, kuda mungkin ambil pion G4 open skak. Levon memutuskan beteng pukul beteng terlebih dahulu. Tidak berani kawan ambil kuda ini dengan menteri karena beteng pukul beteng dengan tempo skak. Menteri tidak bisa pukul karena posisinya kena pin. Oleh karena itu beteng pukul beteng terlebih dahulu dimainkan oleh Levon. Sekarang kuda ambil pion G4 open skak. Di sini Levon tidak memutuskan mundur kawan, betengnya ke peta E3, memblokadenya, nanti disikat oleh kuda, bisa dipukul balik, terjadi pertukaran menteri seperti ini skak, dipukul balik, dan hitam akan mendapatkan gajah di peta C2. Dengan komposisi seperti ini pun permainan masih didominasi oleh hitam kawan, karena hitam unggul 3 pion. Levon memutuskan untuk raja bergerak ke peta G2 saat open skak ini kawan, dan kuda ambil beteng. Levon melanjutkan pertukaran gajah terang G6, tidak dipukul balik dengan kuda kawan, memukul balik dengan pion H oleh Anan. Dan menteri putih ambil pion D6, mengancam kuda kawan, di backup oleh menteri B5. Sekaligus ingin menuju peta E2, menteri putih mundur kembali ke D1. Kuda bergerak ke peta D3, ingin ancam pion, ingin ambil pion ini dengan dukungan menteri. Pion didorong maju dan Anan tidak memutuskan untuk bertukar perwira kawan, kuda pukul gajah. Dia membuat langkah menteri ke peta D5 skak. Di posisi ini Levon menyerah di langkah ke-24 kawan, karena posisi rajanya sudah sangat terekspos, apalagi dia kalah 2 pion. Tapi di 2 langkah berikutnya kemungkinan pion ini juga bisa tewas kawan. Anggap saja permainan ini dilanjutkan dengan langkah menteri ini menutupnya di peta ini, apa jadinya kawan? Maka kuda akan ke peta E1 skak menggarpu menteri. Kemungkinan pada posisi seperti ini, raja akan bergerak ke peta H2 kawan. Ataupun ke peta yang lain, terserah kalian bisa memilih, nanti juga akan diserang lagi oleh menteri hitam. Kalaupun ke peta H2, maka menteri akan melakukan skak di sini. Kalian bisa menutupnya dengan gajah, tapi disikat oleh menteri ataupun kuda. Kalaupun bergerak ke peta G2 lagi, ya simpel mungkin menteri akan ambil pion yang ada di peta C3. Kalaupun kalian mempunyai langkah yang lain saat mendapatkan skak ini kawan, terserah kalian mundur ke peta G1 atau kemana, terserah. Tapi yang pasti di sini secara materi Viswanathan Anand sudah unggul 2 pion dan posisi raja putih ini sangat terekspos. Nanti beteng pun siap keluar untuk menambah daya dobrak berikutnya kawan. Jadi hitam sudah mempunyai segalanya, tempo, posisi, materi sudah didapat oleh hitam. Jadi saya tak perlu lagi melanjutkan game ini, memang cukup panjang bagi kaum pos ronda untuk dilanjutkan. Masih cukup menarik, apapun masih bisa terjadi bagi kaum pos ronda. Oke, itulah kawan salah satu game dari Visi Anand mengalahkan Levon saat pegang hitam kawan di babak kelima Grand Chess Tour Superbet Rapid dan Blitz Polandia kemarin malam. Semoga permainan kedua pemain bisa menghibur kalian. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.